Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di akhir pekan ini, Sabtu 28 November 2020, dalam Sapa Malam Gembala edisi yang ke-186. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 186, Saat Sedih, saat dimana Sang Kristus dikuburkan, supaya kurnia Firdaus diberi kembali. Bersyukurlah saudara dan saya yang sudah menerima Kristus dan diberi kurnia Firdaus. Mari kita merendahkan diri di depan Tuhan untuk menyambut firman-Nya di malam hari ini. Kita berdoa. Kami orang yang berdosa, yang diberi kembali Firdaus. Kami mengharap belas kasihan Tuhan, dibimbing menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan melalui sabda firman-Mu. Kuatkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema di akhir pekan Sapa Malam Gembala pada malam ini berjudul Tabir Pemisah. Keluaran 26 ayat 31 sampai dengan 33 akan menjadi dasar kita untuk merenungkan firman Tuhan. Keluaran 26 ayat 31 sampai dengan 33, demikian firman Tuhan. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, kemarin kita mengenal diceritain tentang kemah suci itu. Nah, sekarang salah satu bagian yang terpenting dan sangat penting dalam kemah suci itu adalah sebuah sekat untuk memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan itu disediakan, dibuat di dalam kemah maupun juga dalam periode berikutnya adalah dalam bait Allah. Tabir pemisah yang dibuat secara khusus ini memang fungsinya adalah memisahkan, seperti namanya, tabir pemisah. Bahwa dalam kehadiran Allah tetap ada batasan-batasan yang memisahkan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang maha suci, yang maha kudus. Satu waktu tertentu hanya imam yang terpilih yang boleh masuk ke sana. Bahkan kalau ada meja sajian itu nanti ke depan sahabat akan melihat itu bukan di dalam ruang maha kudus, tapi di ruang kudus, masih di depan sekat itu. Ya, jadi yang masuk ke dalam itu seorang orang yang terbatas, hanya yang terpilih dari antara imam-imam. Allah mengajarkan bahwa manusia harus menyadari batasan-batasannya di hadapan Tuhan. Dan saya tidak mendapati bagian itu secara tegas dalam kisah-kisah Hindu, kisah-kisah Mahabharata, Ramayana, maupun kisah mendukung lainnya. Di sana bahkan ada kemungkinan manusia bisa memaksa dewa setelah mereka melakukan ritual yang mau tidak mau diterima oleh dewa. Kalau puja atau ritual itu demikian suci, demikian teguh, maka mau tidak mau dewa harus datang dan menjawab, memberikan berkat. Itu batasan mereka, tapi batasannya Tuhan. Tuhan tidak bisa diatur, tidak bisa diperintah oleh manusia. Manusia harus tahu batasan-batasannya. Dan sungguh menarik sahabat GKI Gunung Indah, bila ketika kematian Kristus disalib, tabir yang sudah dibuat berabad-abad itu kemudian dibelah dua, yang melambangkan tidak ada lagi batasan yang menghalangi antara manusia biasa berjumpa dengan Allahnya. Dan kita bersyukur kita sudah memasuki zaman itu. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara langsung, tidak melalui perantara lagi.
Dan di masa ini, kenapa malah orang jadi malas berjumpa dengan Tuhan? Semoga bukan saya dan sahabat GKI Gunung Indah. Tetap bersukalah ketika kita bisa sewaktu-waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman dan doa, melalui hati yang dijamah, melalui doa yang diperhatikan, didengar, dan dijawab. Bersyukurlah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami hidup di zaman di mana tabir bait Allah itu atau tabir kemah Allah itu terbelah dua. Sehingga batasan yang dulu sudah ditetapkan tidak ada lagi. Semua manusia bisa datang pada Tuhan. Karena itu Engkau berikan kami sebuah kerinduan yang selalu untuk hadir di hadapan. Tolong kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah, besok kita bisa beribadah di gereja. Besok yang lainnya adalah Pendeta Wawan dari GKJ Genuk. Dan bagi yang tidak bisa beribadah di tempat, silahkan nantikan tayangan YouTube pukul 5 ya. Jangan disetel jam 4 atau setengah 5, setelah di pukul 5. Sebelumnya itu adalah proses, jadi kalau sampai ketinggalan ya, itu bukan berarti ketinggalan, karena mulainya adalah pukul 5 sore ya. Selamat beribadah secara daring melalui tayangan YouTube itu, ataupun secara langsung datang ke gereja pukul 7 pagi. Mari kita mengakhiri Sapa Malam Gembala. Di malam hari ini kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 186 Saat Sedih. Kita menyanyikan bait yang ke-4 dan yang ke-5. Sampai berjumpa di esok hari, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasih Tuhan. Besok Minggu atau Senin, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.